Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh ditolong melewati malam. Kami boleh bangun dalam berkat Tuhan, terima kasih. Kami sekarang mau menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Berbicara kepada kami, agar hidup kami berjalan dalam pimpinan Tuhan, dalam arahan Tuhan. Berkatilah kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap orang sering bertemu dengan yang namanya masalah. Dan kadangkala masalah itu membuat kita tidak mampu melihat Tuhan. Kadangkala masalah itu membuat kita bertanya, di mana Tuhan? Kadangkala masalah itu membuat kita menjadi orang yang marah dengan Tuhan. Kadangkala masalah itu membuat kita menyalahkan Tuhan. Itu yang terjadi. Tetapi sebenarnya kita tidak perlu bingung dengan adanya masalah. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan itu memperdulikan kita. Dia tidak pernah tidak memperhatikan kita. Ada satu bagian firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada kita. Mata Tuhan melihat kita. Mata Tuhan memperhatikan kita. Jangan pernah takut menghadapi sebuah masalah. Yakinlah Tuhan itu peduli dengan kita. Kita akan belajar hari ini dari sebuah masalah yang dihadapi oleh seorang yang pernah hidup di dunia ini. Namanya tidak disebut. Yang disebut adalah keadaan tubuhnya. Hari ini saya mau mengajak kita belajar dari seorang disabilitas netra atau yang biasa disebut oleh Alkitab buta atau tunanetra. Kita akan belajar bersama hari ini dalam Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9 ayat yang pertama sampai yang ketiga saja dulu. Ya, Bapak Ibu. Kita akan baca bersama di situ ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Apakah dia sendiri atau orang tuanya? Yang ketiga, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Ya, harus dinyatakan dalam dia. Oke, Bapak Ibu, saya mau mengajak kita belajar perlahan-lahan. Waktu Yesus sedang lewat. Waktu Yesus sedang lewat. Biasanya kalau Yesus berjalan itu banyak pengikutnya. Dan bahkan di sekelilingnya itu banyak orang. Ya. Banyak orang yang ada di sekitarnya. Tetapi kalau kita mau perhatikan secara serius, tiba-tiba matanya tertuju kepada seorang tunanetra atau seorang buta. Ia melihat orang yang buta sejak lahirnya. Ia melihat orang yang buta sejak lahirnya. Bapak Ibu, dalam bagian ini saya mau mengajak kita berpikir begini. Ternyata Yesus itu punya perhatian. Ternyata Yesus itu memperhatikan manusia-manusia. Yesus tidak pernah tidak peduli dengan sekelilingnya. Orang buta ini bukan bukan objek yang harus dilihat oleh Yesus waktu itu kan sebenarnya. Tapi Yesus memperhatikan atau mengarahkan pandangannya atau melihat si orang buta ini. Menunjukkan bahwa saya mau berani berkata bahwa Yesus punya kasih. Yesus punya perhatian. Si buta ini buta sejak lahir. Saya tidak terlalu ingat ya, sampai usia berapa dia bertemu dengan Yesus. Tetapi terlepas usia berapa, tapi pada waktu yang tepat, sesuai dengan waktu Tuhan, dia bertemu dengan Yesus dan akhirnya menikmati perhatian Yesus. Bapak Ibu, saya mau ngajak kita berpikir begini. Dalam segala masalah kehidupan kita, nikmatilah prosesnya. Entah itu berapa lama,
Entah 1 bulan, entah 2 hari, entah 1 tahun, entah 10 tahun, entah berpuluh-puluh tahun, nikmatilah prosesnya. Tunggulah waktu Tuhan dinyatakan kepadamu untuk memperhatikanmu. Jika Yesus belum berkarya, jika Yesus belum melihat, jika Yesus belum mendengar atau menjawab doamu, tunggulah dengan sabar. Dia pasti akan memperhatikan doamu. Dia akan pasti menjawab doamu. Dia akan pasti memperdulikan engkau. Perhatikan saja si buta ini. Dalam keramaian, dia mendapat perhatian dari Yesus. Saya tidak tahu apakah dia berdoa sudah berapa lama. Tetapi yang saya tahu, dia sekarang sedang menikmati waktu Tuhan. Nikmati waktu Tuhan. Jangan hanya bisa menuntut Tuhan. Tunggulah Tuhan pasti berbuat bagi hidupmu dan hidupku. Dia pasti memperdulikanmu. Dia pasti memperhatikanmu. Dia tidak pernah tidak memperhatikanmu. Hanya tinggal tunggu waktu. Kadangkala kita tidak sabar. Kadangkala kita terlalu minta instan. Seperti mie instan dan kopi instan. Maunya cepat. Ya. Padahal kopi asli atau mie yang asli itu lebih enak. Dan lebih sehat. Tetapi kopi instan dan mie instan yang disukai banyak orang. Karena cepat. Lapar harus segera diselesaikan dengan yang instan-instan. Begitu juga dengan manusia. Kalau ada masalah mau yang instan. Berdoa sekarang, jawab sekarang. Minta sekarang, jawab sekarang. Seperti anak kecil. Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk Bapak, Ibu, dan saya. Tunggu saja. Dia pasti memperhatikan di saat engkau dan saya sedang bermasalah. Yesus punya cara pandang tersendiri terhadap setiap masalah dalam kehidupan manusia. Ya. Yesus punya cara menyelesaikan masalah. Atau cara menolong. Dia punya perspektif yang berbeda dibanding murid-muridnya. Perhatikan ayat yang kedua. Setelah ada orang buta itu, saya mencoba memvisualisasikannya begini. Yesus bilang itu loh, ada tunanetra atau ada orang buta itu loh. Murid-muridnya bilang, Rabi, cara berpikirnya yang lain ya. Rabi, yang berdosa itu siapa sih? Dia atau orang tuanya? Perspektif negatif muncul dalam diri murid-muridnya. Berbeda dengan Yesus. Dia punya kasih. Tetapi dia juga punya cara pandang yang berbeda. Perhatikan jawaban yang ketiga. Di ayat yang ketiga. Dia bilang, bukan orang tuanya. Bukan dia yang berdosa. Tapi Tuhan mau menyatakan kemuliaannya di dalam dia. Yesus ingin mengajar kepada semua manusia. Dalam segala masalah kehidupanmu. Tuhan itu ada. Dia selalu punya maksud dan tujuan dalam masalah kehidupanmu. Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu tanpa tujuan. Tuhan punya tujuan hidup bagi Anda dan saya. Jika sekarang kita dimasukkan dalam situasi yang sulit, itu proses untuk membentuk kita menjadi sesuatu. Miliki perspektif yang benar tentang masalah. Seperti Yesus yang punya cara pandang yang benar terhadap masalah. Terhadap orang yang diizinkan bermasalah. Yesus punya cara pandang yang benar. Berbeda dengan murid-murid. Banyak manusia kalau ada masalah, yang dilakukan pertama adalah menghakimi. Berpikiran negatif. Itu yang terjadi dalam diri manusia. Berbeda dengan Yesus. Dia langsung berpikir cara pandang Allah. Bahwa semuanya ada maksudnya. Semuanya baik maksudnya. Tujuannya untuk menyatakan kuasa Allah. Agar semua orang mengenal Tuhan. Bahwa Tuhan itu berkuasa, ajaib luar biasa. Mari kita belajar. Seperti Yesus yang memandang masalah dari cara pandang Allah. Cara pandang Allah. Memandang masalah dari perspektif Allah. Bahwa Allah ingin membentuk kita, mengajar kita, punya tujuan bagi kita, untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Dan nama Tuhan dimuliakan. Hidup ini tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan dirimu. Bukan engkau dipuji dan dia agungkan, bukan engkau dibilang hebat. Bukan engkau dibilang rohani, bukan. Tapi Tuhan yang dimuliakan. Hari ini kita belajar cara pandang dalam menghadapi masalah. Miliki cara pandang Yesus. Yaitu cara pandang Allah, yaitu pernyataan kuasa Allah bagi setiap masalah kita.
Allah ingin menyatakan kuasanya bagi setiap masalah hidup kita. Allah ingin menunjukkan siapa dirinya bagi masalah hidup kita. Allah ingin memperkenalkan dirinya bagi kita semua. Sehingga kita tahu bahwa Allah itu hidup, Allah itu berkuasa, Allah itu sanggup melakukan banyak hal. Maka kita diizinkan masalah masuk dalam sebuah masalah. Nikmati proses itu. Nikmati proses itu. Nanti kita akan melihat Yesus memperhatikan kita. Dan dia punya cara pandang yang positif tentang masalahnya. Dia punya masalah, dia punya cara pandang yang positif tentang bagaimana cara menghadapi masalah. Bagaimana melihat masalah. Dia punya cara pandang yang benar, cara pandang Allah. Jadi, mari kita memiliki cara pandang yang benar dalam menghadapi masalah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk malam ini, pagi ini, kami boleh menikmati pengajaran firman Tuhan. Ajari kami Tuhan memiliki cara pandang Allah dalam menyikapi atau menghadapi setiap masalah hidup kami. Sehingga hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup kami menyenangkan Tuhan dan kami mampu memahami maksud Tuhan bagi hidup kami. Tolonglah kami ya Tuhan, mengerti maksud Tuhan bagi hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, adakan hati mukjizat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus ada untuk kamu semua, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.